Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini sempatlah kita hadir di kajian Al-Qur'an baik secara lafaziyah maupun tafsiriyah. Insyaallah mudah-mudahan kajian ini memberi berkah atas kehidupan kita di dunia wal akhirah. Mari kita kirimkan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baiklah, hari ini kita masuk di surah baru yaitu surah Al-Insan. Ini biasanya kita baca di malam Jumat, subuh Jumat. Di rakaat kedua biasanya, setelah di rakaat pertama As-Sajdah. Al-Insan di ayat 1 sampai dengan 7. Ya, secara lafaziyah dulu. Namun sebelumnya mari kita baca secara bersama-sama ayat yang akan kita bahas. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنجر ويخافون يوما كان شره مستطيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'anan bil lisanin arabiyyan hudal linnas bayyinatin minal hudal furqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saat ini kita memulai surah baru di surah Al-Insan, surah ke-76 di juz 29. Dan kita sudah sampai pada episode ke-273. Alhamdulillah.
berarti 273 minggu. Berapa bulan itu tuh, tahun itu. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan ya 4 tahun. Yang hadir ini tetap juga sehat-sehat, alhamdulillah. Dan ada anak muda kita ini, kader ini. Mudah-mudahan konsisten ikut. Baiklah, kita mulai dengan penafsiran pemaknaan secara lafaziyah atau pemaknaan secara perkata, dan mungkin kita akan menyinggung beberapa kaidah berkaitan dengan surah ini. Hal ini tanda tanya, dipakai bertanya, bermakna apakah atau bukankah. Hal ata ini datang, ya. Itu kalau kita berdoa kita bilang Rabbana atina, datangkan atau berikan. Nah, ini ata. Jadi bukankah telah datang alal insani, ya, atas manusia, terhadap manusia, hina waktu, hina min dakhri, waktu dari suatu masa, lam yakun tidaklah ia sayan maskuran, tidaklah ia sesuatu yang disebut. Jadi kita ini berasal dari ketiadaan, tidak pernah kita disebut-sebut dulu. Jadi ada fase sebelum kita ada, yaitu fase kehadiran bumi dan makhluknya, ya. Jadi manusia adalah makhluk terakhir yang dihadirkan ke bumi, ya. Itu diingatkan, kamu tidak ada apa-apanya sebelumnya. Kemudian inna di sini penekanan dan juga ikut kata nun, berarti kami. Inna sesungguhnya kami, khalaqna. Nah di sini nunnya ini di belakang, berarti past tense atau kata lampau atau fil madhi. Jadi bisa kita artikan kami telah menciptakan. Khalaqa itu menciptakan sesuatu dari tiada. Kalau kita manusia ini rata-rata kita tidak mencipta, hanya meramu menjadikannya sesuatu. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jadi khalaqa bermakna itu. Kami telah menciptakan, khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia min nutfati, dari nutfah, dari sperma, ya. Min nutfatin amsajin, yang bercampur. Ya, jadi sperma itu yang melengket di opung ibunda itu bercampur dengan sari-sari makanan dari ibunda, ya itu. Maka jadilah itu manusia. Nabtalihi, kami mengujinya, artinya melalui satu proses. Ya, kami mengujinya. Fajalna, ya. Di sini ada lagi ja'ala, kata ja'ala. Fa itu maka. Nah, jadi di sini ada beberapa kata yang bergabung. Fa maka, ja'ala menjadikan nun itu kami, nah hu nya. Itu kata ganti daripada objeknya. Jadi kami telah menjadikannya, nutfah itu kami telah menjadikannya sami'an, menjadikannya ia mendengar, basiran dan melihat, ya. Sami'an, jadi pendengaran dulu baru penglihatan. Jadi yang pertama bekerja dari bayi itu adalah pendengaran, kemudian basiran, melihat, itu proses setelah lahir. Jadi bayi lahir itu belum melihat, itu nanti beberapa waktu kemudian baru melihat, tapi pendengaran sudah. Makanya sangat pantaslah diazankan jadi kalimat Allah pada telinganya itu. Dan ini sangat sejalan dengan ilmu pengetahuan atau sangat ilmiah. Inna, diulangi lagi, sesungguhnya kami hadayna. Ini dari kata hadaya, petunjuk. Nah itu pelaku Allah, kami memberi petunjuk. Hu ini kata ganti, nutfah itu objek. Jadi kami telah memberi petunjuk padanya. Sabila, jalan. Jadi lahir itu telah diberikan petunjuk. Imma syakiran, ada jalan orang bersyukur,
wa imma kafuran. Ada jalan orang yang kufur, ingkar. Jadi ada dua jalan secara garis besar. Jalan syukur dan jalan ingkar. Ya. Kemudian dia mulai dengan inna. Inna sesungguhnya kami atadna. Atad ini ini menjadikan. Nun itu kami. Kami menjadikan kami menyediakan lil kafirina, jalan orang kafir itu apa jalannya, imbalannya? Salasila. Salasila itu rantai, waglalan dan belenggu. Jadi disiapkan untuk orang kafir itu rantai dan belenggu. Wasiran dan api yang menyala. Ini. Jadi itu bagi menempuh jalan kafir. Kemudian innah sesungguhnya abrarah orang-orang yang berbuat baik. Ini kebalikannya. Ya, kalau di atas dikalungkan dengan api, yasrabuna, mereka minum. Dari kata syarabah, minum. Nah, mungkin syarabah itu berasal dari situ. Syarabah, syarabu minum. Ada ya itu menunjukkan pelaku. Pelaku apa? Pihak ketiga manusia. Ada waw dan nun menunjukkan jamak, plural. Jadi diartikan mereka. Mereka akan minum min ka'sin, dari gelas. Ka'sin itu gelas atau piala. Karena yang mizajuha campurannya kafuran, air kapur. Nah ini kata kapur ini kalau dalam bahasa Arab itu dimaknai dengan pucuk. Jadi pucuk. Jadi kalau buah itu kan muncul pucuk dulu. Jadi saat ini nikmatnya. Jadi tidak sama dengan kapur yang batu kapur ya, tidak sama dengan itu. Tapi itu bermakna pucuk dalam bahasa lokal itu artinya suatu yang nikmat itu, ya campurannya. Tapi dalam tafsir diartikan juga kapur. Ya mungkin kapur juga namanya, tetapi kapur yang arti nikmat. Kemudian ainan, mata air. Ya serbuna, masih bapak itu. Air. Ainan ya serbu, ya, mereka minum. Ya serbu biha, minum biha dengan nyah padanya. Ibadullah, hamba Allah, ya. Minum padanya hamba Allah, ya. Yufajjiruna, ia mengalir tafsiran. Jadi air surga itu bisa diminum. Ini satu gambaran kenikmatan ya. Ada air membancar, itu bisa diminum. Ya. Kemudian yufuna, mereka memenuhi bin nasri, dipenuhi dengan nazar. Nazar itu satu keinginan, satu hasrat ya. Wa yahapuna, mereka takut. Yauman kana, pada hari yang adalah syarruhu mustatiran, yang merata kemana-mana. Jadi mereka takut akan datangnya hari kiamat, akan datangnya hari pembalasan yang bahayanya atau asapnya kemana-mana. Jadi salah satu ciri-ciri penghuni surga ada takut. Takut kepada Allah, takut melanggar, takut tidak melaksanakan perintahnya. Manusia yang tidak ada takutnya, yang sangat berani, salah satu contohnya adalah Fir'aun. Tidak ada takutnya dia. Jadi salah satu ciri-ciri ahli surga adalah takut. Dan di sini dikatakan ini, mereka memenuhi nasar dan mereka takut akan suatu hari yang asapnya memenuhi kemana. Dan itu pasti. Lebih pasti daripada terbitnya matahari esok hari. Karena ini janji Allah, ini kalamullah. Satu kepastian. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang takut. Ya. Sampai pada ayat ke-7 itu saja, dan kita melangkah ke berikutnya, pemaknaan tafsiriyah. Pemaknaan lafaziyah adalah pemaknaan perkata, sedangkan pemaknaan tafsiriyah bisa dimaknai terjemahan bebas. Bisa pula dimaknai penafsiran yang ada kaitannya dengan ayat lain atau hadis-hadis lain atau sumber-sumber lain.
Kita bukan ahli tafsir, tetapi kita kan bisa membaca dari sumber-sumber. Apalagi di era internet ini, kita bisa membaca, melihat tokoh-tokoh kaliber dunia. Nah, jadi barangkali kita sharing di sini, berbagi. Mungkin ada pengalamannya bapak-bapak yang pernah membaca ataupun mengetahui, kita sharing di sini. Karena hanya Allah lah yang mengetahui segala-galanya, kita ada keterbatasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.